A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai langit dan bumi, yang telah menciptakan segala sesuatu dan kemudian menatanya dengan penataan yang serapi-rapinya. Kita berharap setiap pagi kita mendapatkan lembaran baru, mendapatkan kesempatan baru untuk bisa selalu memperbarui amal-amal kita, menyempurnakannya, memperbanyak sehingga menjadikan tabungan-tabungan amal yang akan memudahkan perjalanan kita di dunia dan kemudian menyelamatkan di akhirat. Di samping itu setiap pagi kita berharap bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita bisa menikmati karena Allah karuniakan kepada kita kesehatan, karuniakan kepada kita kenikmatan, dan kita selalu meminta perlindungan agar kita tidak mendapatkan keburukan-keburukan dari semua yang dikaruniakan kepada kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang bagaimana kita menata kehidupan ya agar menjadi tenang dan bahagia. Kemarin sudah kita bahas dan selalu kita cantumkan agar kita terbiasa ya mengurutkan poin-poin yang akan menjadikan evaluasi kehidupan kita. Yang pertama, kemarin kita pahami bahwa hidup adalah sebuah proses menjaga dan memelihara ad-daruriyatul khamsah. Semua aktivitas kita ya, semua hal yang kita rencanakan, kita lakukan itu diharapkan kemudian menjadi bagian yang akan menjaga dan memelihara ya, sehingga seluruh karunia yang diberikan Allah kepada kita itu akan tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, hidup itu di samping kita punya proses ya, kita juga harus berada pada proses yang kedua, yaitu mengikuti proses dengan ketundukan. Mengikuti proses dengan ketundukan ya. Karena apa? Bahwa hidup itu memang kita diuji oleh Allah ya. Kita diciptakan ya, kemudian kita mempersaksikan bahwa yang menciptakan memang Allah ya, memelihara adalah Allah ya, dan kelak kita akan bertanggung jawab. Secara sederhana kita itu diciptakan kemudian diminta oleh Allah untuk memberikan gambaran tentang muslim yang sahih ya, muslim yang lurus seperti yang diperintahkan ya. Maka sederhana kata-kata seorang ulama yang cukup singkat padat ya, idza wujudul muslim sahih wajadatu ma'hu asbabun najah ya. Kalau kita itu bisa mewujudkan
ya wujud memperlihatkan bagaimana muslim yang sholeh ya, maka akan menjadi sebab datangnya rahmat yang besar, sebab datangnya keberkahan, dan menjadi sebab kemenangan dari berbagai ujian-ujian dan kebatilan yang menghadang. Nah, proses itu ya ada beberapa. Satu, proses memahami. Saya ingatkan kembali bahwa hidup itu setiap hal yang kita lalui, setiap hal yang akan kita kerjakan itu kita harus paham ya. Karena kalau seseorang itu tidak paham, tandanya akhirnya tidak fokus ya, tidak fokus. Ya, ada ulama itu yang memberikan isyarat kepada kita ya. Banyak orang itu yang terlihat melakukan banyak aktivitas kebaikan, aktivitas akhirat, tapi aslinya tidak fokus ya. Maka ada yang mengkategorikan ya, ada orang itu yang hidup tapi ya tidak sampai ya membias kemana-mana ya. Kenapa? Karena kadang orang itu tidak menyadari bahwa dia sudah terhimpit dunia ya, sudah terhimpit dunia. Artinya yang namanya terhimpit itu dia merasa harus memenuhi seluruh iklan-iklan dunia, seluruh keinginan kehidupan, kenikmatan, kenyamanan, seolah-olah itu bagian yang harus diupayakan dahulu. Sehingga banyak waktu yang kemudian terpotong, terbuang ya untuk kehidupan dunianya. Ada lagi orang yang sadar ya, yang mengerti bahwa hidup itu yang memang kita harus beribadah, kita harus berbuat baik, kita harus berzikir, kita harus berdoa ya. Tetapi dia terbelenggu ya oleh dunia. Kenapa? Karena dia tidak bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tadi itu bukan proses yang diperintahkan oleh Islam. Misalnya ada seseorang itu berpendapat bahwa dia harus hidup friendly ya, harus akrab pada siapa saja ya, dan dia bangga dengan itu karena orang itu selalu menilai bahwa dia orang yang enak diajak bergaul gitu ya. Tetapi kadang-kadang karena prosesnya itu tidak sesuai dengan ketundukan, dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap baca Quran gitu ya. Tetapi ya tadi ada beberapa yang menyimpang ya, yang sehingga kemudian dia nggak fokus selalu, dan bahkan terus-menerus kehilangan waktu-waktu atau amal-amal yang memang menjadi amal-amal andalan dalam kehidupan itu. Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya kehilangan sholat ya, kehilangan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, ulama itu mengkategorikan ada orang yang sadar kalau dia salah tapi tidak peduli. Kenapa? Karena menurutnya banyak orang yang begitu juga. Termasuk orang-orang baik yang dikenal, termasuk guru-guru ngaji, termasuk orang yang aktif di dalam dakwah. Sehingga dia merasa bahwa tidak apa-apa. Dia mengatakan, menurut saya tidak apa-apa. Orang itu asik dengan HP, orang itu asik dengan TV, orang itu asik dengan film, asal kata dia ya, dia tetap sholat dan sebagainya. Tapi ternyata dunia itu tidak akan rela ya, dia terus-menerus ya menekuni akhiratnya. Nah, maka itulah yang dikatakan bahwa orang yang tidak paham mengambil sikap itu tidak akan pernah fokus. Dia tidak akan pernah mendapatkan jalan yang strategis apalagi produktif di dalam amal. Maka hati-hati di bulan Ramadan, cobalah kita berusaha menahan diri ya, bahkan pada hal-hal yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, kemarin kita kedua kita bicara ikhlas ya. Sudah kita pahami, setiap langkah kita harus berusaha untuk meninjau ya, pada saat tertentu kita meninjau apakah amal-amal yang kita lakukan ya, aktivitas yang kita lakukan itu kita masih berada dalam koridor keikhlasan. Artinya yang kita lakukan itu memang perintah ya, kemudian tidak sampai pada larangan, caranya juga benar ya. Nah, kemudian tertib ya, sehingga menjadikan kita itu menjadi bagian ya,
amal-amalnya itu menjadi bagian yang menjadi sebab ya kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian yang ketiga, kita kemarin berbicara tentang amal ya. Jadi yang ditinjau itu satu tentang kefahamannya, dua tentang suasana ruhiyahnya ya, maknawiyahnya, kemudian pada jenis amalnya. Kemarin sudah kita sampaikan yang disebut amal itu adalah yang pertama adalah menyempurnakan kewajiban. Menyempurnakan kewajiban. Sudah saya katakan bahwa ketika ada orang yang kelihatan baik, namun kewajibannya tidak terpenuhi, maka dia akan berurusan langsung dan berurusan banyak dengan Allah lewat ujian-ujiannya, ya, kewajiban. Kemudian yang kedua, dia menjaga kewajiban ya itu dengan sunnah, ya, menjaga. Artinya bentuk seseorang itu ketika melakukan hanya kewajiban saja, pada saat kemudian dia terpuruk, ya kemudian jatuh sakit, kemudian ditimpa ditimpa musibah yang berat gitu, maka kewajiban itu akan jadi hilang. Lain halnya dengan orang yang menjaga, melingkari ya kewajiban itu dengan sunnah, ya. Maka ketika kemudian dia sangat capek, ya dia sangat berat ya jiwanya, maka yang akan dia kurangi sunnahnya sehingga terjagalah kewajibannya, ya. Kemudian yang ketiga, memperindah dengan keutamaan-keutamaan. Nah, memang ini termasuk yang sering dikatakan ya, yaitu adalah puasa Daud. Secara urutan sunnah ya, puasa Senin Kemis itu kedudukannya jauh lebih tinggi dibanding puasa Daud, ya. Maka kalau ada orang merasa bangga karena dia puasa Daud, sebenarnya itu tidak tepat, ya. Kenapa? Karena ya memang yang disebut sunnah itu ada pada puasa Senin Kemisnya. Namun ketika orang itu kondisi dunia yang memang sudah seperti ini ya, kemudian dia pengen menahan diri dengan kuat ya, bisa jadi karena itu sebuah dia ditimpa penyakit atau memang kondisi jiwanya yang sangat bergejolak dan sebagainya, maka diperkenankan padanya untuk puasa Daud, untuk menghiasi ya, artinya untuk memperlembut karakter-karakter agar bisa menjaga kewajiban, Jadi jangan sampai keutamaan dan sunnah yang dilakukan itu justru lebih kita jaga dibanding ya kewajibannya. Jadi ada orang yang senang sunnah tapi kewajibannya keter, itu orang yang kelihatan baik, tidak benar-benar baik. Yang selanjutnya adalah kesungguhan. Orang sering menyebutnya sebagai kata jihad, ya, jihad. Kesungguhan. Salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan agar kita itu menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang matang, ya, itu kesungguhan. Tanpa kesungguhan, ya, maka orang itu tidak akan terwujud kekokohan dirinya, ya. Sampai-sampai dalam keimanan pun ditunjuk begitu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu adalah orang yang tanpa keraguan, ya. Maka dikatakan kalau orang tuh nggak bisa sungguh-sungguh, itu ada beberapa keraguan yang mengikat, ya, mengikat jiwanya. Entah ragu, kadang banyak orang kalau bahasanya Ustadz Yusuf Mansur, ya, Ustadz Yusuf Mansur bercerita ada seorang yang datang kepadanya berkata gini, Ustadz, Mbok tolong saya dihubungkan dengan jenderal-jenderal yang ada di Jakarta. Maksudnya agar dia bisa mendapatkan peluang. Kata Ustadz Yusuf Mansur mengatakan, saya tidak kenal betul dengan jenderal-jenderal yang ada di sana. Yang saya kenal itu Allah, ya. Maka kalau kamu mau, saya ajak pada Allah agar kamu juga mendapatkan janji-janji, ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendekat. Seperti hanya orang pada umumnya, maka polisi itu tersenyum, ya, kata Ustadz Yusuf Mansur, dan saya pun kemudian tertawa, ya. Nah, itu tadi sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran bahwa orang itu kadang ragu. Awalnya sudah ragu. Mana mungkin hanya kemudian berdoa itu kita mendapatkan sesuatu, ya.
Nah, makanya keraguan itulah yang kemudian menjadikan dia tidak sungguh-sungguh. Ya. Nah, saya kepengen menggambarkan sebuah kesungguhan itu yang dari kemarin saya berbicara tentang rukun Islam. Ya, begini. Di dalam hadis ya, di Arba'in Nawawi itu yang nomor 3 ya disebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Asyhadati alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaum Ramadan. Di hadis yang lain disebutkan bahwa ya Islam itu kan dibangun ya atas 5 perkara, bukan terdiri tapi dibangun atas 5 perkara. Di hadis yang lain disebutkan bahwa yang berganti posisi itu antara haji dan saum ya. Makanya yang 3 itu tetap pada posisi. Saya kepingin menggambarkan bagaimana seseorang itu, bagaimana Allah itu memberikan cara, memberikan proses kesungguhan itu muncul. Dan kenapa kadang-kadang kesungguhan itu kelihatannya orangnya itu sibuk ya, sibuk begini begitu, tapi yang muncul bukan kesungguhan ya. Yang muncul itu adalah sikap ketergesa-gesaan. Kenapa? Karena ya tadi dia keinginannya banyak, walaupun dia bisa segala sesuatu, seolah-olah dia itu ya melakukannya cak dan semua dilakukan, tetapi ternyata itu bukan sikap kesungguhan, bukan jahadu seperti yang dimaksudkan. Dahulu saya diberikan pelajaran dengan gambaran pohon dan itu lebih mudah saya memahaminya ya. Jadi hidup itu ya seperti pohon ya, kasajaratin thayyibatin ya, seperti pohon yang baik. Ya, kita gambar pohon. Kita gambar pohon. Ya. Pohon ya, asluha sabitun. Ya, akarnya menghujam di tanah. Akarnya menghujam. Nah, akarnya itu ya tadi kita katakan bunyal Islamu ala khamsin. Asyhadati alla ilaha illallah, di sini ada syahadatain. Ada 2 kalimat syahadah. Kemarin kita sampaikan 2 kalimat syahadat itu menandai sebuah keimanan. Ya, sebuah keimanan, keyakinan kita bahwa hidup itu memang kita diciptakan dan kita disuruh memenuhi aturan agar tumbuh dan berkembang. Bukan memenuhi aturannya itu kemudian dikatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, syahadatain ya ini mewarnai. Ya. Jadi kembali kemarin saya katakan amal-amal yang penting itu ya sebagai fondasi itu tetap ini ya. Ketika kemudian sholat ya, zakat ya, puasa, haji atau kita baru melakukannya 3 misalnya gitu ya. Ini tentu saja yang ini kadang-kadang kita sudah ini tapi ini tidak dihidup-hidupkan. Maka yang dampaknya adalah batangnya ini. Ya, batangnya ini ada yang tidak sehat, ada yang membusuk, ya, atau layu. Ya. Padahal batang ini disebut jahadu, ya, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, ya, jahadu. Nah. Makanya ini tidak bisa ditipu, ya tidak bisa ditipu. Ketika seseorang itu ya melakukan segala sesuatu itu ala kadarnya ya, atau memang ada yang salah, maka tidak bisa bersungguh-sungguh.
contoh ya. Dulu sekali saya masih ingat. Ada seseorang ya di pengajian itu, ada seseorang ibu yang ketika itu saya menyinggung tentang makan tangan kanan, ya makan tangan kanan. Maka kemudian ibu itu mengacungkan tangan bertanya, bagaimana menurut Ustadzah ya, kalau saya itu alhamdulillah karena sudah tidak menstruasi, bahkan saya sholat qiyamul lail itu setiap hari. Ya. Kemudian yang kedua, saya bersedekah, bahkan wakaf masjid, wakaf sekolahan. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan saya itu tidak sombong, saya itu sudah melakukan haji ya lebih dari 2 kali. Pertanyaannya, apakah kalau kemudian saya itu makan tangan kiri saya bisa masuk neraka? Gitu. Itu pertanyaannya ya. Pertanyaan yang kelihatan sepele tapi itu sangat bertentangan dengan hidupnya keimanan. Maka saya bilang, wah kalau itu saya tidak tahu ya, Maksudnya kalau sudah nyangkut apakah saya ini dan sebagainya. Namun kita lihat bahwa hal-hal tadi yang dilakukan tadi itu dia melakukannya, tetapi tidak ada jahadu, sekedar disuruh makan tangan kanan. Itu menjadi bagian yang dia mempertaruhkan bahwa dia sudah beramal. Ya, kalau toh kemudian saya makan tangan kiri, apakah kemudian saya bisa masuk neraka? Itu sebuah hal yang sangat bertentangan. Ya. Makanya saya katakan tadi bahwa sesungguhnya ini tuh basicnya. Kalau kemudian amalan-amalan kewajiban itu tidak dilakukan dengan sempurna, ya dengan baik. Jadi kadang-kadang bukan karena banyaknya. Itu tergantung bagaimana suasana keikhlasan seseorang. Ya. Banyak sekali orang itu selalu bisa sholat dan doa panjang karena kebutuhan-kebutuhan yang harus dia sampaikan. Manakala tidak ada kebutuhan, manakala tidak ada urusan, manakala tidak ada persoalan, itu yang menjadikan dia ya biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi kondisi ibadahnya itu bukan kondisi ibadah yang lillah ya. Maka itu akan berpengaruh di sini. Kesungguhan dia menunjukkan ketawaduan bahwa kita itu hanya manusia biasa. Diciptakan Allah tidak punya apa-apa, tidak punya modal apa-apa. Dan kemudian Allah memberikan kepada kita ketentuan. Dan kemudian Allah memberikan kepada kita fasilitas. Dan kemudian Allah menuntun kita. Maka kemudian kita itu akan dilihat oleh Allah. Apakah kemudian kita itu menjadikan proses diri kita itu menjadi sebuah kesungguhan ya. Nah, sungguh-sungguh inilah yang kemudian akan ya memunculkan far'uha fis sama ya. Dahannya itu menjulang ke langit. Far'uha fis sama ya. Pengetahuannya menjulang ya. Pengetahuannya luas. Sehingga selalu bisa berujung pada hikmah. Pengetahuan harus berujung pada hikmah. Apa ada yang tidak berujung? Oh banyak. Ada salah satu peserta majelis itu yang bertanya begini, Bu Diah, apa menurut Bu Diah Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar? Kata dia. Saya bilang iya. Apakah Bu Diah yakin bahwa Allah itu ada di mana-mana? Iya. Kalau kemudian Allah itu ada di tempat pensil saya yang kecil ini, berarti kan Allah tidak besar. Ngono iki maksudnya ya. Ya, jadi kadang ada orang yang sengaja untuk seolah-olah dia memberikan bagian-bagian yang rasional ya dalam proses kehidupannya itu ya. Namun ya tadi itu dinamakan ilmunya ya, pengetahuannya itu tidak berujung pada hikmah ya, pada hikmah. Banyak orang yang kemudian terjebak oleh
dia merasa pengetahuannya luas, padahal seluas-luas pengetahuan manusia itu ya tetap saja ilmunya ya itu saja ya, tetap kecil. Paruh hafiz sama ya, cabangnya menjulang ke langit. Jadi dan orang yang punya pengetahuan yang luas ya, ujungnya hikmah, dia menemukan banyak cara, selalu bisa menemukan hal-hal yang dibutuhkan. Itu kenapa? Ya karena dia jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Jadi keadaan apapun dia selalu bisa mengatasinya, ya kan? Makanya sampai dikatakan kenapa butuh jahadu? Karena kebaikan itu dilingkupi oleh kebaikan itu dilingkari oleh sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang berat. Ya. Kebaikan itu dilingkari ya, sesuatu yang tidak enak. Tidak nyaman, berat ya. Maka sampai dikatakan ya orang itu memang harus berlelah-lelah untuk sampai kepada kebaikan ya. Dilingkupi hal-hal yang berat ya, dan tidak menyenangkan. Kenapa harus jahadu? Ya, karena kebaikan ya, itu selalu ya, dilingkupi oleh hal-hal yang berat. Ya, dan tidak nyaman. Sedang kejelekan itu dilingkupi kesenangan dan segala macam kenyamanan. Nah, ini kalau tidak jahadu, maka tidak akan bisa terwujud kebaikan. Ada orang yang kepingin melakukan kebaikan, ya sebisa dia, ya. Artinya ya ya cari acara sendirilah ya. Misalnya seperti kasus April Mop ya. Bagaimana orang tuh gojok seseorang baru kemudian diberi hadiah. Saya kira kebaikan itu bukan begitu. Kebaikan itu bukan begitu. Dan banyak sekarang dipraktekkan orang karena punya duit, kepingin memberikan duit, dia mencari acara yang seru ya, yang bikin orang kaget, yang bikin orang lemes ya. Kemudian viral, baru kemudian dia memberikan uangnya ya. Nah, itu termasuk sampai dikatakan begini. Orang yang bisa menjaga amal-amal yang tersembunyi, maka Allah akan menjaga amal-amal yang tampak padanya. Maka ketika dia beramal dan kemudian dia dilihat orang, Allah itu menjaga semua amal yang tampak pada orang lain itu akan dijaga oleh Allah, terlihat bagus. Itu ketika dia memelihara amal-amal tersembunyi. Ya. Begitu. Maka tadi dalam bagian ibadah itu memang terus-menerus. Maka doanya kan kalau kita berdoa, kita itu disuruh berdoa untuk terus memperbaiki ibadah, ya. Maka sering saya sampaikan seperti doa Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatik. Wahusni atau wahusna ya, wahusna ibadatik. Ya Allah, terus perbagus ibadahku. Beri kesempatan aku memperbagus ibadah. Nah, itu harus dengan kesungguhan, Padahal ibadah sholat itu waktunya hanya sedikit dibanding ya waktu kerja kita. Coba orang bekerja itu ya, ada 6 jam, ada 8 jam gitu ya. Itu disuruh ya kalau kerja di toilet terminal saja kita suruh ngetik orangnya itu senyum apa tidak gitu ya, untuk menjaga. Sholat itu paling 5-10 menit itu sudah top. Sholat 5 menit. Kita disuruh bersungguh-sungguh. Untuk apa? Menyepikan semuanya.
ya, untuk kemudian menghadap Allah dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Maka sampai dikatakan yang namanya sholat itu kita tidak boleh merem, tidak boleh lihat ke atas, kita suruh lihat tempat sujud dengan pandangan yang bersyukur, berseri seolah-olah ya Allah, ya, kalau bukan karena Engkau maka aku tidak bisa bersujud dengan baik. Ya. Kalau bukan karena Engkau aku tidak akan bisa bersujud. Ya. Dan itu sangat kita syukuri. Ya. Maka orang-orang yang berdoa dengan perasaan syukur, tatapan syukur itu nilainya sangat tinggi. Itu aktivitas yang dilakukan hanya 5 menit. Namun membutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Ya. Kesungguhan yang luar biasa. Sampai Allah itu ya memberikan tuntunan sujud sahwi. Ya. Apabila manusia itu lupa, ya, tidak lengkap urutan sholatnya, itu kan diketahui bahwa manusia itu begitu, hanya dalam waktu 5 menit aja, itu kadang lupa, ya, kadang lupa dan Allah memaafkannya. Ya, itu yang kita sampaikan bahwa tanpa kesungguhan orang itu tidak bisa. Maka bulan Ramadan itu ada kalimat jagalah waktu di bulan Ramadan. Berjagalah. Nah, jangan sampai kita itu ya memimpikan bagaimana kita bisa tidur dan istirahat panjang. Kata Ustadz Adi Hidayat, Ramadan tidurnya dapat pahala itu hadisnya palsu ya, jangan dipakai lagi katanya gitu. Upayakan kita itu tadi memaksimalkan dan itu butuh kesungguhan, ya butuh kesungguhan. Dan kesungguhan yang sudah terkristal, kita itu sudah punya kesungguhan. Sebenarnya kebutuhan kesungguhan itu apa? Agar kita bisa cepat kembali ketika terpalingkan. Manusia itu ya, bolak-baliknya hati itu seperti daun kering yang diterbangkan angin. Wow, cepat sekali berubah. Tidak bisa kita mempertahankan kekhusyukan, maka Allah tuh subhanallah hanya memberikan waktu jeda manusia itu, jarak manusia itu bisa benar-benar khusyuk waktu sholat ya. Waktu yang sebentar itu untuk melatih. Dan ternyata itu pun ya sangat sulit bagi manusia untuk khusyuk. Bagaimana mungkin kemudian dia itu tidak membina ini? Nah, Allah juga kasih caranya. Untuk membina kesungguhan itu tidak kita menjadwalkan agar bersungguh-sungguh kemudian kita akan melatih diri kita lari setiap pagi ya boleh-boleh saja, tapi sebenarnya itu enggak ngefek. Ya. Enggak ngefek. Bagaimana agar jiwa kita itu menjadi orang yang jiwa sungguh-sungguh, kokoh, mudah kembali ketika terpalingkan, mudah kembali ketika tergoda. Itu kita memperbagus. Wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, ya. Wa hajjal baiti wa shauma Ramadan. Ya. Itu dijaga betul, ya dijaga betul. Maka misalnya kita berbicara tentang sholat. Berbicara tentang sholat itu, ya, sholat itu ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tanda sholat itu tegak, itu kita mampu menjaga di antara sholat ini, bahwa di antara sholat itu kita mampu mempertahankan jiwa kita untuk memperbanyak kebaikan. Maka kalau ternyata kemudian kita tidak bisa memperbanyak kebaikan, ada sesuatu yang terjadi, kita disuruh berdoa pada jeda waktu berikutnya. Ya, kita sudah subuh, sudah siap, sudah berdoa. Ternyata ya tadi sudah anaknya banyak, satu disuruh tidak mau ini dan sebagainya, sehingga kemudian kita terganggu, kita marah, kita ini suasananya tidak enak. Ya. Sampai hampir duhur itu belum bisa tersenyum, ya. Maka kemudian kita di sholat duhur itu langsung mengingat, kita berdoa lagi, Rabbi shrah li sadrihi wa yassir li amrihi wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawlihi, ya. Kalau kemudian yang terjadi itu kemudian sudah bagus, ya, maka kita berdoa, ya, agar kita tidak dipalingkan dari itu, ya. Tidak. Itu bagian-bagian terus. Doa itu sebenarnya disesuaikan dari apa yang terjadi di antara sholat itu. Maka sampai dikatakan kalau sampai isya
itu kamu bisa mengatasi, artinya kita istighfar, kita berdoa, memperbaiki lagi aktivitas sehari itu baik semua, maka kamu berhari raya pada hari itu. Ya, itu yang disebabkan kenapa ketika kemudian kita masuk pada hari perhitungan dinilai sholatnya, dan sholatnya itu bisa diterima karena bisa mengubah ya keburukan-keburukan selanjutnya, maka sah, kita tidak perlu dinilai yang lainnya. Ya, itu tadi bagian sholat. Ya. Sehingga sholat itu akan bisa mendorong secara kuat, ya, jahadu, ditambah lagi zakat. Kenapa? Zakat, infak, sedekah itu melindungi, ya, kalau bahasa ulama melindungi. Zakat, infak, sedekah itu melindungi rumah dan isinya, ya, dari berbagai gangguan, menjaga jiwa-jiwa yang ada di rumah itu, ya, sehingga Allah membantu, ya, mensucikan itu Allah membantu, memudahkan, menjaga, dan kemudian memberkahkan. Berapapun rezeki yang kita terima, maka Allah tetap akan melipat gandakan. Ya, artinya kita bisa berbuat banyak kebaikan, ya, itu. Nah, ini sungguh-sungguh di dalam harta. Orang yang berpikir tentang dunia, hanya ada dunia dipikirnya, itu tidak bisa. Sekedar kita kepengen sedekah 2.000 saja, kadang-kadang uang 2.000-nya ngilang, ya. Di pinggir lampu itu kepengen ngasih orang yang minta-minta 2.000, plak gitu ya, dicari nggak ada, lewat lagi terus begitu terus, ya. Itu ya alah nggak isitek kemudian mau gitu ya. Nah, ada lagi yang kemudian tentang sedekah, ada buku yang berbunyi begini. Sedekah tidak harus uang. Oh, buku itu laris, ya. Orang tidak tahu rahasianya. Senyum itu sedekah. Padahal rahasia kaidah syar'inya, kalau orang itu tidak mimma razaqnahum yunfikun, maka orang itu akan sulit tersenyum. Orang itu, ya, orang yang tidak mimma razaqnahum yunfikun itu hanya bisa tersenyum ketika harga dirinya diakui. Jangan salah paham, ya. Wah, aku wis nek boleh tidak pakai uang, wis aku tidak usah pakai uang, aku senyum saja. Senyum yang dimaksudkan itu adalah senyum yang tulus, ya. Kita tersenyum menyebabkan orang itu kemudian teringat kebaikan. Gimana coba bentuknya senyum, ya? Nah, itu Allah itu. Allah. Ya, Allah. Nah, itu bagian yang kemudian ini. Jadi bagaimana menghidupkan keimanan? Bagaimana menegakkan sholat? Bagaimana mimma razaqnahum yunfikun? Bagaimana kita itu berpuasa dengan target menahan, ya, menahan diri, ya, dari segala sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan tingkat tinggi puasa itu adalah bagaimana menjadikan apa saja yang dilakukan dicintai oleh Allah. Jadi dia milih amal-amal yang dengan itu Allah mencintai dirinya, ya. Nah, kemudian haji. Ya. Orang-orang yang memahami bahwa kesempurnaan hidup jannah, maka kesungguhannya itu semua, ya. Orang sekarang itu kalau ditanya sudah haji, belum Pak, saya tidak pernah tak pikirkan haji itu, gitu ya. Wah, sudah waktunya lama, sekarang tambah ini dan lain sebagainya, sampai begitu nggak ada. Jadunya itu hilang. Ada waktu saya itu naik taksi, naik gokar gitu. Karena saya itu bentuknya begini ya, saya pakai hitam, kerudung putih besar gitu ya. Dia jemput rumah saya, banyak orang pengajian, pasti orangnya akan berbincang tentang pengajian. Dia bilang begini, Bu, sebenarnya ya setiap orang itu pengen ya jadi baik kalau ada adzan, kemudian langsung ke masjid. Yang jadi masalah kita kan kerja nggak bisa begitu, Bu. Ketika adzan tiba-tiba ada panggilan gitu. Saya jawab begini, Allah itu ya akan menuruti apa yang ada di hati kita. Kalau sebenarnya kita mau mengupayakan ke sana, maka Allah akan memberikan waktu dan fasilitas. Ya. Jadi rumus langitnya tidak begitu, Pak. Gitu. Kata dia gini, berarti cerita saya tadi salah ya, Bu? Ya kira-kira begitu. Saya bilang begitu. Orang tuh suka mencari pembenaran, ya. Bahwa wah kalau saja, ya. Ada sopir taksi. Dia bilang gini, saya itu Bu kalau pulang ke desa, ya, itu kok orang selalu tahu bahwa saya itu pas punya duit. Pas saya dapat arisan, ada orang datang tuh minjem.
Padahal kan saya sekali-sekali kepengen Bu pegang uang gede, tanya gitu. Hanya begitu saja ceritanya. Ya saya ya tersenyum saja. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata datang dari istrinya. Istrinya lapor, ini ada tetangga mau pinjem uang untuk beli buku ngaji anaknya yang hilang. Katanya gitu. Kenapa? Nah, terus ditutup. Udah gitu tuh loh Bu, tetangga itu. Udah ngopo dadak bukunya hilang kalau enggak bisa beli, katanya gitu. Saya bilang, Pak jenengan itu sekarang dapatnya berapa? Saya bilang gitu. Ya sekarang itu semakin sedikit. Lah jenengan begitu, diberi kesempatan oleh Allah mau ditingkatkan. Mungkin memang ada kebaikan di hatinya. Tapi jenengan nolak. Tadi memangnya tetangga itu pinjam berapa? 5.000. 5.000. Ya. Maka jenengan akan mendapatkan minimal 10 kali lipat. 50.000. Lah akhirnya diloloskan yang kalau saja ada orang itu kemudian kita bisa ya bersedekah itu 50, tingkatnya juga banyak. Karena jenengan tidak berani melakukannya, ya, tidak sungguh-sungguh, tidak berani, ragu melakukannya, ya, maka itu juga tidak akan diberikan Allah kepadanya. Orang yang berani melakukan yang besar, tentu saja dia akan mendapatkan hal yang besar. Ya berani melakukan itu disebut jihad, ya. Nah, ketika kemudian ya Allah menguji berbagai hal itu menjadikan dia tetap bisa begitu, itu yang kemudian dia yang dinamakan faruha sama, dia punya banyak cara, ya, banyak hikmah. Ada saja ya yang bisa hikmah itu apa sih? Hikmah itu bentuknya bisa cerita, bentuknya bisa gambaran apa saja yang kemudian langsung bisa membangkitkan kebaikan, ya. Karena dia punya pengalaman banyak tentang kebaikan, ya, maka diuji apapun ya dia lepaskan karena dia berpengalaman bahwa sebenarnya Allah mengujinya dan akan memberikan ganti yang lebih besar, ya. Saya ingatkan kembali, tanpa jahadu tidak akan menimbulkan pengetahuan yang luas. Nah, pengetahuan yang luas, hikmah yang banyak inilah yang kemudian akan menghasilkan buah amal kita itu. Nah, amal yang baik itu amal yang menghilangkan kerusakan, ya, adamu fasad, ya. Adamu fasad, ya, menghilangkan kerusakan, amal yang menghilangkan kerusakan. Ya, itu dari pengetahuan dan hikmah yang luas. Makanya saya menyerukan ini bulan Ramadan, kita tuh punya banyak target yang tinggi. Tapi kadang-kadang karena jiwa jahadu kita kurang, diganti dengan jiwa ketergesa-gesaan, ya, tergesa ingin mendapatkan sesuatu yang besar, ya, sehingga kemudian amal kita itu diiringi beberapa kerusakan. Kita kepengen ngaji yang banyak, tapi ternyata Allah menguji kita dengan beban yang banyak juga, sehingga kita bingung dan jengkel, ya. Kadang orang kan, biasanya orang yang tergesa-gesa itu ya tidak mengukur juga, ya. Orang setiap harinya saja kadang tidak bisa dapat 1 juz, ya, dia targetkan 10 juz. Kemudian nggak dapat, ya. Maka akhirnya, wes sakarmu. Nek menurut saya itu ya saya yang penting baca Quran. Mbuh selembar, mbuh 2 lembar, nah itu nggak nyampe-nyampe. Apalagi ada yang berpendapat kalau aku tuh memang aku tahu bahwa setiap hari harus baca Quran. Makanya minimal baca 1 ayat, itu sampai kapan selesainya, ya kan? Nah, ibu-ibu rahimakumullah, hati-hati. Orang yang tergesa-gesa itu banyak sekali keinginan-keinginan dunianya. Dan itu tidak akan menghasilkan jihadu, tapi menghasilkan sikap yang kemurungsung, cara Jawa itu, ya. Kemurungsung, serba harus gitu. Dan jihadu itu adalah sikap yang muncul, ya, karena memang kita sudah punya perencanaan, ya, melatih diri sampai kalau ternyata target-target kita itu, ya, harapan-harapan kita itu tidak terpenuhi, kita mengulang lagi dengan proses yang lebih sempurna. Karena memang dikatakan begitu. Dalam sebuah ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna apa ya Al-Anfal itu. Ketika kita itu kemudian beriman kepada ini,
Ambil pelannya, ambil pelannya. Innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu dikatakan ada orang beriman ketika dipanggil kalimat Allah itu maka bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan, diterangkan maka bertambah keimanannya. Maka diakhiri dengan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu oleh Allah langsung diberikan. Kadang-kadang Allah perlu menundanya. Kadang-kadang Allah kepengen kita mengulangnya, ya, maka bertawakallah, perbaiki proses-prosesnya agar Allah menerima amal kita dan membesarkan sikap jahadu kita. Inilah yang kemudian akan mengembangkan kepribadian kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kokoh, ya, dan punya banyak kemanfaatan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai Ramadan keempat itu kita terus bisa menjaga amaliyah kita, terus bisa meningkatkan sedikit demi sedikit. Sekali lagi jangan sampai kemudian amal-amal kita menghadirkan juga kerusakan-kerusakan. Tahan diri sedemikian rupa, cari pengalian-pengalian agar setiap amal yang kita lakukan di dalam Ramadan bisa kita lakukan dengan cinta dan bahagia. Fasabiqul khairat. Marilah kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ilah hadiniyah wa firidillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya' wa tanzi'u mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqasy syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'a kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika wa takunana minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.